Kita nggak bergerak, dari mana energi uang itu datang gitu loh mas. Nggak usah uang aja, temen aja kita kadang itu ada kan orang ya, temen itu sampai harus nyari loh mas. Peluang-peluang kerja itu sampai ngelamar di mana-mana aja sulit dapatnya. Nah contohnya kayak gitu karena dia statis. Jadi apa ya mas, cara kerja uang itu adalah keberlimpahan. Keberlimpahan itu bagian dari sebuah energi besar. Dan sebetulnya itu sudah ada dalam diri manusia gitu loh. Hanya saja manusia tidak mengakses itu. Nyatanya apa? Kita punya daya, katanya cipta rasa karsa. Nah itu kan modal untuk mencapai keberlimpahan kan mas. Nah keberlimpahan itu tidak hanya uang, tetapi kebahagiaan hidup, ketenangan batin, passion yang tersalurkan menjadi suatu karya seni yang akhirnya dilihat orang dan orang appreciate sama kita. Itu kan bagian dari keberlimpahan gitu loh. Jadi kalau manusia sendiri tidak bisa menaikkan frekuensinya, tidak bisa berkata cukup terhadap sesuatu atau bersyukur, ya susah mas. Uang itu semakin kita syukuri, kita bahagia, kita merasakan nikmatnya, tanpa sadar apa ya, uang itu datang sendiri. Makanya kalau orang barat ya mas, ini bukan berarti kita harus kiblatnya orang barat, enggak. Orang timur itu spiritualitasnya lebih tinggi. Hanya saja orang barat ini banyak lebih mengeksplor ke sana gitu loh mas. Ada orang sampai berpikir seperti ini, kita tidur aja cetak uang kok, ya kan? Orang cerdas itu orang yang bisa mengeksplor uang, ketika dia tidur pun dia menghasilkan uang. Nah hal-hal seperti itu kan tidak mungkin dicapai dalam hanya waktu 1 tahun mas. Ada memang orang seperti itu, tetapi kan dia startnya kan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lah bagaimana kalau kita yang muda aja, kita masih ya urepi mong sak drembong ini cukup. Nah itu gimana? Nanti kita ngelihat orang-orang yang hebat, kita pikir mereka punya privilege. Ya enggak, karena mereka sudah memulai itu di saat kita masih nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi itu benar, bagaimana kita kayak misalkan kita lagi happy gitu ya mas, ngerasain sendiri kan ketika kita lagi happy itu rezeki gampang ngalir gitu. Apalagi orang sampai bilang omah-omah ki nek rukun rezekine ngalir. Ya itu betul mas. Karena ketika ada rasa saling menghargai, appreciate satu sama lain, otomatis kan ikatannya kan lebih kuat gitu loh. Nah ikatan itu kan dalam ranah manusia, tapi secara spiritual kan energinya jadi satu. Betul. Dan lebih besar. Makanya orang menikah itu kenapa 2 dijadikan satu, supaya kalau satu aja energinya orangnya ini benar, pasangannya juga benar, boom, jadi besar gitu loh mas. Akhirnya itu menarik hal yang lebih besar. Toh nanti juga buat hidupin anak, buat impian-impian hidup untuk keluarga kan gitu. Nah bayangkan kalau dianya aja tidak rukun, atau paling simpel kalau dia jomblo, dia aja nggak rukun sama dirinya sendiri, energi itu nggak akan ngalir. Jadi uang itu energi, manusia itu energi, gitu mas. Ya, pantesan Mbak Listi ketika orang ini masih jomblo ya, mungkin rezekinya seret, tapi kalau udah ada ikatan pernikahan itu justru malah lebih tambah rezekinya. Iya, itu aku percaya mas, karena gini, kalau kita melihat secara elemen dasar manusia ya mas, memang ada elemen-elemen khusus, elemen tertentu yang mereka pintar kelola uang. Jadi kayak kemarin kan mungkin di ngaji Rosa yang keberapa itu udah dibahas tentang elemen ya mas. Ada yang memang dia pintar untuk kelola keuangan, ada yang pintar cari uangnya atau hokinya bagus, ada yang dia pintar membangun relasi sehingga dia itu kayak linknya tuh banyak gitu loh. Ada yang memang dia ini orangnya daya juangnya tinggi, walaupun secara kecerdasan intelektual dia tidak begitu menonjol, tapi daya juangnya kuat. Nah orang itu kan desainnya macam-macam gitu loh mas. Nah makanya perlunya kita mengenal diri kita manusia berdasarkan elemen, life path dan sebagainya. Kalau kita menyadari kita nggak hoki karena mungkin kita masih ada trauma yang belum selesai atau apa, kita bisa ada gambaran gitu loh mas. Oh sosok pasangan seperti apa toh yang tak butuhkan gitu loh. Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Nah makanya kalau orang jomblo dia merasa pengen perbaikin rezeki, kemudian mendapat orang yang tepat dan menikah dan rezekinya menjadi baik, iya memang ada sistemnya seperti itu karena energi mengalir ya mas. Bahkan kalau kita bisa lihat pasangan itu kalau mereka itu satu frekuensi ya, wajahnya kadang-kadang jadi mirip, terus orang itu mulai dari gerak-geriknya, gesturnya juga mulai mirip. Nah itu kan energi juga berputar mas, yang tadinya cuma di satu orang dan besar, kemudian
apa ya, digabungkan gitu. Tapi memang harus hati-hati. Kadang-kadang kalau dalam berpasangan yang satu energinya udah kuat, yang satu belum, ya kita kan ngomonginnya yang ini yang nge-booster yang ini ya Mas. Ya ada kalanya ini ikut yang ini. Iya. Makanya harus apa ya? Kalau saya bilang berpasangan itu memang kita menyatukan banyak hal bersama, iya. Tapi sebaiknya secara personalitinya masing-masing udah kuat dulu. Itu lebih bagus. Makanya orang baik akan ketemu sama orang baik, iya. Karena kalau yang satunya ini udah bagus duluan, pasti dia akan narik yang bagus. Kayak gitu Mas. Kalaupun dia tidak sebagus itu, tapi dia punya kesadaran, dia punya keinginan untuk merubah diri dengan baik, dia punya kerinduan untuk membahagiakan orang-orang yang ada dalam circle-nya, dia punya niat yang tulus, sikap hati yang baik, ya akhirnya kan datang penolong, kan sistemnya seperti itu Mas. Jadi apa ya, dalam hidup ini semua yang ada di alam semesta ini energi. Adakah treatment khusus agar uang ini mengejar kita, bukan kita mengejar uang, Mbak Listi? Treatment khusus supaya uang mengejar kita. Ya. Banyak sih Mas, contohnya ya gini, lakukan sesuatu tanpa menunggu kita harus lebih inisiatif. Maksudnya gini, kita kan manusia ini kan juga ada sifat kreator ya. Iya. Jadi gini, orang itu kan kadang-kadang melakukan sesuatu kalau yang lain itu udah melakukan Iya, gitu. iya. Mereka kurang berani gitu loh Mas untuk Iya. apa ya, mencoba sesuatu yang baru. Nah ini yang orang nggak punya. Kadang-kadang Berani mereka spekulasi ya Pak ya. betul spekulasi mereka rendah alias nggak berani. Iya. Mereka takut resiko. Ini kan Betul, betul. budaya orang kita ya, Iya. suka takut resiko. Nah terus kita melihat bagaimana supaya kita itu tidur aja menghasilkan uang gini lah. Sekarang kita aja nggak berani resiko, padahal mana ada usaha yang tanpa resiko gitu loh Mas. Jadi bagaimana kalau uang yang mengejar kita, ya satu, kita harus menjadi pusat perhatian dari uang itu sendiri. Uang itu kan energi, kita harus cari perhatian sama uang itu. Nah cari perhatiannya kalau beda sama orang ya, kalau orang kan kita cari perhatian dandan gitu ya. Iya. Tapi kalau uang kan cara kita narik perhatian uang kan kita dengan upaya, dengan daya pikir, daya cipta, daya kreasi kita, dengan kecerdasan intelektual kita gunakan potensi kita itu apa sebagai manusia gitu loh. Sekarang nyatanya gini Mas, ada kan kita ketemu tukang cukur yang dia tuh tempatnya sangat masuk ke dalam gitu, tapi orang tuh nyari sampai antrinya tuh banyak banget. Kenapa nggak yang di pinggir jalan? Uang kan yang nyari dia. Iya. Karena dia punya skill, dia punya potensi, dia punya kesungguhan, dia punya daya cipta kreasi yang mungkin orang nggak sampai ke sana. Makanya kalau kita lihat dulu sebelum ada kayak sekarang ini ya, Gojek dan sebagainya itu ya, kan nggak kepikir orang bikin seperti itu. Sekarang ada, akhirnya orang mengikuti ke sana. Nah kayak gitu-gitu loh Mas, jadilah kreator sesuai dengan passion masing-masing. Kalau kuliner misalkan, oh yang belum ada apa nih gitu, kita coba. Akhirnya kan dari mungkin resep yang kita buat unik, akhirnya itu bisa kita hak patenkan. Kalau udah hak paten kan orang mau pakai istilahnya resep itu kan tinggal bayar ke kita. Jadi kerja cerdas bukan kerja keras Mas menurut saya. Walaupun kerja keras itu penting, tapi kalau kita pengen di saat kita sudah tidak produktif, kita dikejar uang, ya kita harus kerja cerdas dari sekarang. Misalkan kayak apa ya, apa nih yang lagi bagus sekarang sesuai dengan lifestyle kita apa. Misalkan kita bagus nih di properti, oke. Beli bangunan, bentuk jadi kos-kosan, jadi kontrakan, itu kan sampai misalkan orang itu udah 50 tahun ke atas kan uang tetap mengalir. Contohnya kayak gitu Mas. Jadi harus menggunakan skill, potensi, daya cipta, daya kreasi, harus berani mencoba sesuatu yang baru. Itu apa ya? Kuncinya harus berani spekulasi ya Mbak. Iya, harus Mas. Dan cari sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi cari perhatian uang ya caranya seperti itu Mas. Oke. Manusia itu kan makhluk yang lebih tinggi derajatnya daripada uang, ya kan? Sikap seperti apa yang bisa menarik uang, Mbak Listi? Pasti ikhlas Mas. Karena uang itu kan gini, sekali lagi uang itu energi, manusia energi. Kita kan juga nggak mau Mas kalau kita dikekang, ya kan? Kita pasti lebih suka ketika kita dipuji, disayangi. Ya sama, uang itu bagaimana kita treatment uang itu sama kayak yang kita bahas kemarin ya. Kita tata sesuai dengan urutannya, yang nominalnya lebih besar. Kita harus tahu, dan satu hal yang penting ya,
sebelum saya kelupaan, pas kita ngeluarin uang, Ya. itu kan kadang-kadang kita ada rasa, wah lah duitku kelong gitu. Nah itu kadang-kadang saya merasakan sendiri mas, ketika saya berat mengeluarkan uang itu malah bagi saya juga berat ketika saya akan mendapatkannya lagi. Nah jadi kalau kita lagi keluarin uang, pastikan kita make sure ya, kita mengeluarkan uang itu untuk sesuatu yang kita butuhkan. Jadi bukan berdasarkan keinginan. Ketika kita treat uang kita, ibaratnya kayak hati kita tuh ngomong sama uang itu, oke, kamu terima kasih ya sudah memberiku kesempatan untuk aku membeli sesuatu yang aku butuhkan. Jadi kayak rasa terima kasih kita juga harus ada gitu, karena energi kita tidak memandang uang ya. Kalau kita memandang subjeknya nanti dikira musyrik, nanti dikira ini, tapi lebih ke energi. Kita harus berterima kasih bahwa apa ya, dengan uang ini kita dapat apa? Banyak ilmu, barang yang kita butuhkan, pendidikan, kesehatan. Itu kan sarana. Iya kan mas? Kalau sama halnya ketika kita datang ke petilasan atau kita bawa bunga, orang berpikir membawa bunga atau membawa dupa itu musyrik syirik, padahal itu kan sarana juga. Sama dengan uang. Makanya kan ada bunga, ada uang, ada uang itu sebagai sarana mas. Dengan uang itu adalah berkat dari sang pencipta untuk kita akhirnya bisa apa? Mengenyam pendidikan, mencukupi kebutuhan keluarga, beli barang yang kita butuhkan. Nah harus ada rasa terima kasih gitu loh. Oke, terima kasih kamu sudah menjadi bagian dari hidupku untuk mengalirkan energi baik. Biasanya makanya ada orang bilang ketika kita cari uang dengan sungguh-sungguh, pas kita membelanjakan uang itu pasti barangnya awet. Nah berarti kan sikap kita ketika mencari uang itu juga berpengaruh kan mas? Iya. Nah kayak gitu, jadi sistemnya ya muter-muter gitu aja mas. Jadi bagaimana ketika kita mengeluarkan itu jangan ada rasa berat hati. Ya sudah, ikhlas. Kalau memang kita harus bayar tagihan ya sudah, ikhlas. Jangan ada kita semakin, aduh nanti kalau bayar tagihan, lah ini uangnya cuma tinggal segini aja, nanti gimana? Nah itu biasanya kalau kita menahan, kita sama aja juga menahan apa yang akan datang ke kita. Jadi pokoknya kalau apa yang memang harus kita bayarkan, bayarkan. Entah itu ke orang, entah itu tagihan atau apa. Kalau memang kita ada, memang harus dibayar, bayarkan. Jadi energi itu mengalir, berputar terus mas. Bagaimana membedakan antara keinginan dengan kebutuhan tadi Mbak Liti? Membedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu kan bagian dari ego mas. Kadang-kadang kita ya gini, manusia itu kan punya kebutuhan primer ya. Betul. Papan, sandang, pangan gitu. Walaupun kadang sekarang papan tuh agak kalah dengan yang namanya mobil kayak gitu-gitu. Tapi kan yang utama sebetulnya itu. Kalau di luar itu berarti kan sekunder mas, tambahan. Nah tambahan itu balik lagi, misalkan untuk kesehatan, oke lah. Kan itu sifatnya urgenitas ya, it's okay. Kalau sifatnya itu untuk pendidikan dan itu bisa digunakan untuk ranah kedepannya, it's okay juga, nggak masalah. Tapi kalau sudah tentang lifestyle atau gaya hidup, sebaiknya dipikirkan lagi. Itu masuknya keinginan. Karena gaya hidup itu kan luas ya mas. Kalau kita turutin yang saya tahu, gaya hidup itu tidak akan ada ujungnya. Karena kita sendiri tahu ya, dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang tren pakaian wanita aja udah berubah-berubah. Tren dari topi modelnya yang cuman gitu-gitu aja jadi ada bucket hat, ada apa-apa kan banyak gitu loh. Celana panjang wanita jeans yang tadinya modelnya ada yang cut bre, ada yang begini, sekarang modelnya ada udah yang sobek bagian depan. Jadi kalau kita hanya menuruti yang sistemnya lifestyle, ya kita akan habis gitu loh. Jadi itu menurut saya masuk ke keinginan. Tapi bukan berarti nggak boleh ya mas. Kita harus lihat dulu profesinya apa. Kalau dia memang sebagai influencer, dia sebagai public figure yang memang harus menampilkan dirinya dengan baik, ya itu masuknya berarti sekunder. Yang penting ada hikmat. Manusia itu harus ada hikmat. Hikmat itu dalam arti apa? Semua itu harus disesuaikan sama dirinya. Apakah ini membantu hidupku atau ini berguna untuk profesiku? Kira-kira ini nanti akan apa ya? Membawa manfaat buat aku atau tidak gitu. Jadi ya kita tanya ke diri sendiri aja mas, apakah ada manfaat yang kita dapat dari hal itu. Oke. Bagaimana cara melatih diri agar selalu mendapatkan hoki dari uang, soal uang? Manifestasi, afirmasi, membuka diri seluas-luasnya untuk pertemanan. Karena gini, after 2019 ya mas, ada pandemi dan sebagainya, orang sudah mulai mengalami kolaps.
kadang manusia itu mengalami yang namanya trust issue ya. Iya. Trust issue itu jadi orang tuh jadi susah percaya lagi sama orang karena setelah ditipu. Jadi mereka mulai menutup diri. Mereka mulai mental block dari kemungkinan kesuksesan itu sendiri. Nah, ini kan udah masuk 2022 nih. Harus mulai di-open. Jadi selain kita manifestasi, afirmasi, kita juga secara take action-nya kita mulai harus benahi diri. Kita jangan menutup diri terus. Walaupun kita susah percaya atau membangun kepercayaan lagi ke orang, ya kita harus coba. Karena yang namanya bisnis, usaha, kita nggak mungkin tanpa relasi ya. Kita nggak mungkin tanpa komunikasi sama orang. Nah itu harus dibangun mas. Jadi bukan hanya kita pengen uang mengejar kita, tapi bagaimana sikap kita ke hidup itu sendiri supaya uang itu datang. Jadi harus banyak dibenahi. Kayak kita healing mental block kita mulai istilahnya apa ya? Healing trust issue kita, mulailah kita bangun-bangun lagi, mulai bangun koneksi lagi sama orang. Sekalipun itu awalnya gagal, ya kan proses. Iya. Gitu. Karena dulu kita sukses pun mungkin sebelum pandemi kan kita juga mengalami fase ya. Nah ini kayak kita mulai lagi. Jadi memang kalau uang pengen ngejar kita dari manusianya sendiri iya, karena manusia itu kan body, mind, and soul ya. Iya. Secara pikiran dia harus kreatif, secara jiwa dia harus afirmasi, manifestasi, harus menerapkan terapi uang, dan secara dia bodinya dia action, bangun relasi, mulai apa ya, oke, aku mau bikin ini nih, aku pengen kalau aku dapat uang atau aku dengan ada uang segini aku mau jadi ini nih, ya udah lakuin, konsisten.